Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Dengan tidak memanjangkan kata mukadimah, semoga teman-teman, kakak-kakak maupun bapak atau ibu yang menonton video saya semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga terlindungi dari bencana COVID yang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Oke, pembuatan video kali ini merupakan tugas akhir kuliah saya di mata kuliah layanan perpustakaan dan dosen pembimbing saya adalah Ibu Rika Jufriazia Manita. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Hilita Revandi, NIM saya 1930304013 dan prodi saya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dan fakultas saya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Untuk semester saya semester 3 dan sekarang. Oke, baik. Materi yang akan saya bahas dalam pembuatan video kali ini merupakan materi tentang pemustaka atau memahami, menjelaskan bagaimana pemustaka tersebut. Oke, yang pertama yang akan saya bahas atau akan saya kupas adalah apa sih definisi dari memahami pemustaka atau apa definisi dari memahami pemustaka itu sendiri. Nah, baik teman-teman. Oke, definisi pemustaka. Yang pertama itu oleh para ahli kita ambil oleh Suwarno. Dia mengatakan kata-kata pemustaka itu merupakan sebuah kata user. User merupakan adalah pengguna. Jadi, pemustaka merupakan pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan, baik koleksi maupun bahan lainnya atau fasilitas lainnya. Dan sedangkan menurut Ahmad dan kawan-kawannya, dia menyatakan bahwa pemustaka merupakan manusia yang mau dan mampu menjadi sebagai seorang pemustaka. Dan untuk secara umumnya, pemustaka adalah mereka yang mempunyai tekad dan kemauan yang kuat untuk selalu belajar sepanjang hayat di perpustakaan. Dan perlu juga kita pelajari sifat dan keunikan manusia secara umum dan pemustaka secara khusus. Pemustaka adalah manusia yang istimewa dan luar biasa. Istimewanya itu karena setiap pemustaka merupakan hal yang penting bagi sebuah perpustakaan. Dengan keberadaan pemustaka, maka perpustakaan itu dianggap sebagai berjalan sebagaimana mestinya. Jika pemustaka semakin ramai, maka perpustakaan akan tinggi derajatnya. Dan kegunaan perpustakaan pun akan lebih banyak menjangkau banyak pemustaka. Oke, selanjutnya, kenapa sih pemustaka itu sangat dianggap istimewa di sebuah perpustakaan? Oke, yang pertama, karena kita kupas dulu dari karakter. Karakter adalah sifat khas dimiliki oleh individu yang membedakan dari individu lain. Dan menurut peneliti karakter, dia mengatakan bahwa pandangan atau perasaan seseorang terhadap dirinya ataupun orang lain sebagai objek. Terus karakter pemustaka adalah sifat yang dimiliki pengguna perpustakaan atau pribadi seseorang yang lebih dominan dan mudah diketahui saat berada di perpustakaan. Dan di sini juga membahas tentang sedikit pengertian dari pemustaka tersebut. Dan pemustaka itu merupakan seseorang pengguna atau user fasilitas yang disediakan perpustakaan, baik koleksi maupun buku atau bahan fasilitas lainnya. Dan selanjutnya itu adalah yang keempatnya, meningkatkan layanan. Yang disebutkan bahwa pada dasarnya kualitas layanan itu berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggannya. Dan yang kelima, pustakawan.
Pustakawan dalam Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi, dan informasi yang dimiliki. Dan selanjutnya, tujuan dari memahami pemustaka itu adalah pada umumnya yang saya ambil di sini atau dasar besarnya saja. Tujuan dasarnya adalah untuk mengetahui peran pustakawan dalam memahami karakter pemustaka. Jadi tujuan kita memahami pemustaka itu adalah hanya untuk mengetahui bagaimana sih karakter-karakter pemustaka yang datang ke perpustakaan tersebut, apakah itu bisa sesuai dengan aturan yang ada di perpustakaan tersebut, atau banyak juga karakter-karakter pemustaka itu yang meresahkan pustakawannya, yang banyak membuat pustakawan tidak nyaman akan kehadiran pemustaka tersebut. Jadi tujuan kita memahaminya adalah untuk mengetahui karakter pemustaka yang datang ke sebuah perpustakaan. Oke, selanjutnya kebutuhan pengguna berdasarkan tipe pengguna atau kebutuhan pemustaka berdasarkan tipe-tipe pemustaka, atau juga bisa kita sebut jenis-jenis pemustaka tersebut. Yang pertama itu ada yang user atau pengguna ya. User mereka yang sudah datang ke perpustakaan atau sudah memanfaatkan jasa layanan perpustakaan disebut dengan pengguna aktual. Kelompok pengguna potensial atau potential user menjadi pembahasan pokok karena memang kelompok pengguna informasi ini sering luput dari perhatian pengelola perpustakaan. Ada Konawov menjelaskan bahwa potential user sebagai kelompok atau individu masyarakat yang tidak pernah atau jarang menggunakan layanan perpustakaan. Kelompok pengguna ini hampir tidak pernah mengunjungi perpustakaan karena suatu hal yang membuat jarak antara mereka dan perpustakaan tetap jauh. Akan tetapi, pada hakikatnya mereka menginginkan pelayanan perpustakaan karena kebutuhan mereka terhadap informasi sama dengan kelompok pengguna yang sering memanfaatkan perpustakaan. Jadi intinya begini, orang-orang yang sangat jarang datang ke perpustakaan tersebut atau orang-orang yang memang sangat jauh untuk jarang ke perpustakaan itu bukan karena pribadi mereka sendiri, tapi karena pelayanan di sebuah perpustakaan itu tidaklah baik, dan hal itu yang membuat banyak pengguna perpustakaan tidak tertarik akan datang untuk ke perpustakaan, bahkan mereka menjauhi perpustakaan tersebut. Jadi untuk perpustakaan apapun jenisnya harus lebih kreatif untuk melayani para pengguna atau para pemustaka agar mereka tidak bosan datang ke sebuah perpustakaan untuk mencari informasi atau orang yang benar-benar butuh informasi. Oke, next, selanjutnya yang kedua itu ada potensial. Pengguna potensial dalam bidang perpustakaan adalah masyarakat yang tidak pernah datang ke perpustakaan karena sesuatu hal yang membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk ke perpustakaan. Kelompok pengguna potensial perpustakaan tidak dominan diisi oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik ataupun mental saja. Namun, cakupan kelompok ini semakin diperluas pada masyarakat yang tidak memiliki waktu jarak yang tidak memungkinkan untuk ke perpustakaan, hingga mereka yang berstatus baru lahir di tengah masyarakat. Pengguna potensial perpustakaan memiliki beragam karakteristik karena latar belakang mereka yang berbeda. Hal ini menarik karena keberagaman karakter dan pengguna potensial perpustakaan memberikan tantangan bagi pustakawan untuk merancang rencana strategi yang tepat sasaran supaya mereka dapat menerima distribusi informasi dan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan pengguna potensial. Jadi untuk pengguna potensial ini merupakan tergantung bagi pustakawan yang bekerja di sebuah perpustakaan itu. Bagaimana sih kreativitas dari pustakawan di sebuah perpustakaan itu untuk dapat merancang sebuah strategi agar dapat kenal langsung ke pemustakaan tersebut untuk mendorong mereka datang ke perpustakaan, untuk mendorong mereka mencari
Sebuah informasi ke perpustakaan itu sangatlah tepat. Oke, selanjutnya, adapun kelompok yang termasuk dalam pengguna potensial antara lain, yang pertama itu adalah mereka yang mengalami gangguan fisik atau lemah secara intim, sehingga tidak mampu menggunakan jasa layanan perpustakaan secara konvensional. Dan yang kedua, mereka yang mengalami gangguan atau lemah intim sehingga tidak dapat melakukan perjalanan ke perpustakaan. Dan yang ketiga, mereka yang secara mental sedang dirundung duka sehingga merasa malu untuk ke perpustakaan. Dan yang keempat, anak-anak yang masih dalam asuhan orang dewasa di rumah. Dan yang kelima, mereka yang secara prosedur dan aturan sedang tidak diperbolehkan untuk meminjam langsung ke perpustakaan. Contohnya itu adalah narapidana. Dan yang keenam, mereka yang mempunyai kesibukan luar biasa dalam pekerjaannya sehingga tidak ada kesempatan untuk ke perpustakaan. Dan yang ketujuh itu, orang-orang yang hidup di daerah terpencil dan jauh dari pelayanan perpustakaan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pemustaka dan cara menghadapinya. Menurut Septiantono 2003, ada berbagai sifat dan karakter pemustaka yang perlu kita pahami agar pustakawan dapat menghadapinya dengan baik. Berikut ini beberapa karakter dan cara menghadapi pemustaka. Yang pertama itu adalah karakter pemustaka yang pendiam. Kita sebagai pustakawan harus dapat menghadapi pemustaka tersebut dengan penyambutan secara ramah untuk menarik perhatiannya. Dan yang kedua itu, ada sifat pemustaka yang tidak sabar. Sehingga seorang pustakawan jika menemukan seorang pemustaka yang tidak sabar, kita dapat mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin. Dan yang ketiga itu sifat pemustaka yang banyak bicara. Jadi sebagai seorang pustakawan kita juga harus dapat menghadapi mereka dengan cara menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya. Dan yang selanjutnya adalah sifat pemustaka yang banyak permintaan. Dengan ini pasti membuat pustakawan sangatlah kewalahan menghadapinya. Tetapi tenang, kita bisa dengan cara mendengarkannya dan segera penuhi permintaannya, serta minta maaf dan memberi alternatif lain apabila permintaan tidak tersedia. Oke, selanjutnya ada sifat pemustaka itu yang peragu. Kita sebagai pustakawan tidak perlu khawatir, kita harus dapat menghadapi mereka dengan memberi kepercayaan, tenang, dan tidak memberi banyak pilihan namun mengikuti seleranya. Dan yang selanjutnya adalah senang membantah. Seseorang pemustaka yang senang membantah ini pastilah membuat pustakawan di sebuah perpustakaan sangatlah ilfil ataupun sangatlah susah menghadapi mereka. Tapi tenang, kita menghadapi mereka dengan harus tenang dan jangan pernah terpancing untuk berdebat dengan pemustaka yang seperti ini. Dan selanjutnya itu adalah sifat pemustaka itu yang lugu. Kita harus menghadapi mereka dengan apa adanya, menanyakan keperluan dia apa, dan melayani berdasarkan permintaan yang dia inginkan. Dan yang selanjutnya, yang curiga. Sifat pemustaka yang curiga. Kita harus menghadapi dia dengan memberikan jaminan yang baik dan jangan tunjukkan sikap seolah-olah putegas jadi unggul. Dan selanjutnya itu adalah sombong. Jika kita menemukan sifat pemustaka yang sombong, kita harus menghadapi mereka dengan tenang, sabar menghadapi sikapnya dan tidak terlalu serius, serta memberi kesan bahwa pemustaka tersebut perlu dihormati. Oke, baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu, itulah materi pemustaka yang dapat saya jelaskan maupun yang dapat saya terterahkan di video ini. Untuk penggunaan kata ataupun materi yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang menyinggung pihak manapun, saya juga mohon maaf. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.